Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Gong Wilaheng Skaring Bawono Langgeng. Saudaraku, sugeng midhangetaken dinten niki kula badhe matur kali panjenengan ngelingaken babagan turunnya kepekaan terhadap lingkungan, yang mana manusia ini sudah mulai pudar untuk mengkaji, belajar, deres apa yang dilihatnya, sudah sibuk sendiri-sendiri, bahkan sudah tidak tahu menau manusia satu dengan manusia yang lainnya. Keberadaan yang semacam ini justru sangat membahayakan jika tidak diingatkan. Kenapa? Karena manusia yang lalai dengan kesadaran lingkungan ini akan terjadi berdampak negatif karena ego yang sangat tinggi. Hidup hanya memikirkan dirinya sendiri. Saudaraku, kita ingatkan kembali bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat. Urip iku urup. Urip diarani urup yaiku urip kang iso migunani lan iso nulungi lan iso nggawe apa sing dilakoni ndadekake manfaat kanggo liyan, bermanfaat buat yang lain. Manusia yang bermanfaat ini adalah manusia yang sadar dirinya terhadap Tuhan. Dan saya yakin bahwa manusia yang bermanfaat kepada orang lain, dia sudah sadar terhadap dirinya, sudah selesai dengan dirinya, bahwa dirinya mengakui diri, yang lain pun adalah ciptaannya. Yang harus disadari, hidup ini harus rukun, hidup ini harus saling menghargai, hidup ini harus saling berbagi. Karena keadaan diri manusia sendiri itu lahirnya adanya kebersamaan manusia yang lain. Saudaraku, bahwa kita harus ingat, dimanapun berada, kita harus tahu dan tahu diri, mengetahui apa yang harus dilakukan, dan tahu diri mana yang untuk diterapkan. Manusia dengan manusia yang lainnya memiliki watak yang tidak sama, tapi sebenarnya diciptakan sama. Hanya yang dominannya apa? Kalau melihat nafsu yang keempat pada diri manusia, mana yang dominan di empat ini? Apakah amarahnya? Berarti sifatnya orang ini mudah marah, marah-marah, angkara murka, bikin kegaduhan, dan tidak bikin nyaman dimanapun lingkungan berada kalau ada orang itu. Dan ada lagi karakter manusia yang iri hati. Marahnya enggak, tapi dominan iri hatinya. Berarti sifat lawamahnya yang tinggi, yang dominan. Nah, kita harus paham, kalau kita mudah marah, orang lain mudah marah, berarti itu amarahnya yang menonjol. Kalau ada karakternya gampang iri hati, itu berarti nafsu lawamahnya. Nah, kalau yang menonjol sifat sufiyahnya, gampang tergoda, gampang ketipu, gampang senang jabatan, harta, dan wanita, ini sifat sufiyahnya. Nah, ada orang yang tenang, tentrem, yaitu sifat mutmainahnya. Dari keempat sifat ini membentuk karakter pada manusia. Maka dari itu, sebenarnya manusia itu sama, ada sifat itu semua. Nah, perlunya saling mengingatkan ketika kita ketemu empat orang dengan karakter yang tidak sama, itu bisa melihat di dalam diri kita pun ada seperti itu. Nah, sedulur papat lima pancer, pancernya itu adalah diri sejatinya, mampu melihat keempat ini yang mendampingi. Dan yang mendampingi kehidupan ini perlu dikendalikan. Biar apa? Biar hidup ini harmonis. Saudaraku, manusia yang bermanfaat tidak harus kelihatan yang wah. Hanya sebatas kita jalan kaki kok melihat ada duri, ambil, singkirkan.
itu sudah termasuk orang yang bermanfaat, saudaraku. Untuk menjadi manusia yang bermanfaat, yaitu kita harus belajar sinau. Nyinau ini apa? Nyinau yang apa kita lihat dan kita rasakan. Kalau kita dicubit nggak mau, ya jangan menyubit orang lain. Kalau dirinya merasa terganggu dengan sikapnya orang lain seperti itu, ya kamu harus dicermati. Berarti yang lain juga sama, tidak mau diganggu seperti itu. Tinggal kepekaan rasanya berjalan apa tidak. Memang tidak mudah. Inilah perlunya pengembalaan kepada diri ini. Makanya kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban perilaku-perilaku kita. Yang menakutkan itu bukan demit, bukan genderuwo, tapi yang menakutkan adalah sifat perilaku kita sendiri yang tidak baik. Yang harus kita sadari itu. Karena itu nanti akan dihisap, akan diperhitungkan. Sikap manusia ini perilakunya perlahan-perlahan harus sadar. Oke saudaraku, kita sadari bahwa manusia dikatakan hidup karena ada yang memberi hidup. Yang memberi hidup siapa? Yang maha hidup. Hidup dan kehidupan, apa bedanya coba? Kalau hidup itu langgeng, kalau kehidupan ada batasnya. Yang membatasi siapa? Manusia itu sendiri. Nah, yang maha hidup siapa? Gusti. Nah, cuman Tuhan di orang Jawa tan kena kinaya ngopo, ora terangen-angen, ora iso ditafsiri bentuke kaya apa, manggone nang ngendi, modele kaya apa. Orang Jawa itu orang ngarani. Maka ketika ada penyebutan itu hanya sebatas masih dangkal. Nah, Tuhannya orang Jawa ya sadar bahwa ciptaannya itu pada makhluk-makhluknya itu yang hidup, di situ ada Gusti, di situ ada Tuhan, di diri kita ada Tuhan, di panjenengan ada Tuhan, di tumbuhan ada Tuhan, di hewan ada Tuhan. Nah, untuk manusia sendiri di situ ada Tuhan, tapi tidak boleh mengaku dirinya Tuhan. Karena apa yang dilihatnya pada penciptaannya itu adalah pengejawantahan ciptaannya Tuhan. Kita tidak ada ketika tidak ada keberadaannya Tuhan. Kita itu ada karena Tuhan itu ada. Saudaraku, wong urip kuwi ora kawiwitan, ora pungkasan. Ora ono awal, ora ono akhir. Maka pangeran kuwi hidup dan ada. Nah, kita rasakan. Nah, sifatnya tidak ada awal dan tidak ada akhir. Bahkan hidup itu ada. Jadi awal dan akhir itu kehidupan sudah ada. Tuhan itu sendiri yang hidup. Yang hidup itu siapa? Ini juga harus dipahami betul. Tuhan yang Maha Esa itu adalah keseluruhan dari Tuhan yang ada pada makhluk. Keesaan itu adalah kemanunggalan semua ciptaan Tuhan. Kalau tunggal itu pada diri personalnya, tunggal-tunggal itu. Jadi tunggal sama esa itu lebih tinggi esa. Esa itu menyangkut alam semesta keseluruhan. Kalau tunggal itu kepada ketunggalannya. Nah, ketika kita melihat ada manusia yang kejam, yaitu Gusti juga memiliki sifat yang seperti itu. Ada yang welas asih, ya seperti itu. Tergantung penyangkonnya. Maka nyuwun sewu, saudaraku, orang Jawa itu sendiri sebenarnya tidak mau menafsirkan, tapi adanya merasakan keberadaannya Tuhan. Karena Tuhan tidak ada di angen-angen gambare kaya apa, bentuke kaya apa, jagonge nang endi, manggone nang endi. Jadi tan kena kinaya ngopo. Nah, orang yang eling itu adalah sadar dan ingat. Jadi sapa wong sing eling lan waspada bakal bejo lan untung lan slamet. Orang yang eling ini adalah kesadaran dan ingat. Karena orang yang ingat belum tentu sadar, dan orang yang sadar belum tentu ingat.
bangun tidur, sadar dari bangun tidurnya, cuman nggak ingat. Ada orang ingat sesuatu melakukan ini, tapi nggak disadari. Nah, ini penting, antara kesadaran dan ingat, itu manunggal jadi satu, jadinya eling. Nah, kalau waspada, berarti sing hati-hati, teliti, awas terhadap keadaan, mampu membaca keadaan. Nah, ini pentingnya manusia yang eling lan waspada, akhirnya jadi orang yang bekerja. Saudaraku, demikian dan Mas Ali menyampaikan. Sekiranya dalam penyampaian tidak pas dan kurang pantas atau ada kalimat yang tidak tepat, dan Mas Ali mohon maaf di dalam konten ini tentunya, dan Mas Ali banyak kata-kata yang tidak pas dan kurang tepat. Itu murni dari kesalahan dan Mas Ali sendiri. Saudaraku, salam persaudaraan dimanapun berada, dan Mas Ali selalu ingat dan ucapan terima kasih kepada subscriber dan yang menulis komen. Dan Mas Ali pamit undur diri. Kita jumpa kembali di lain hari, semoga Tuhan menghendaki, dan kita mendoakan bersama-sama semoga generasi orang Jawa, generasi Nusantara dimanapun berada, semua dari Sabang sampai Merauke tetap NKRI Jaya Jaya Wijayanti. Salam Rahayu, 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 Hong Wilaheng Skaring Bawono Langgeng.